Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Risma Rini Francisca SSMPD dan Ibu Elvira Koriulni SPD MPD sebagai dosen pengampu. Baiklah, di pertemuan kali ini kita akan membahas desain pembelajaran abad 21. Adapun pembahasan pada pertemuan kali ini, yang pertama itu ada tujuan desain pembelajaran abad ke-21, yang kedua teknologi dan aplikasi pada pembelajaran abad 21, dan yang terakhir yaitu permasalahan dan solusi dalam pembelajaran abad 21. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Jihan Putri Maharani dengan NIM 220-22087, Khaironisa Salsabila Trianti dengan NIM 220-22089, Reva Aprilia dengan NIM 220-22106, Syifa Salsabila Abaska dengan NIM 220-22120, Widya Masrida dengan NIM 220-22180, dan yang terakhir Yuni Lestari dengan NIM 220-22051. Akan menjelaskan materi tentang tujuan desain pembelajaran abad ke-21. Yang pertama yaitu mengembangkan keterampilan 4K, berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Berpikir kritis yaitu melalui eksplorasi dan pemecahan masalah sederhana. Yang kedua yaitu kreativitas dengan bermain, menggambar, dan bercerita. Yang ketiga kolaborasi dengan belajar berbagi dan bekerja sama. Yang keempat yaitu komunikasi dengan meningkatkan kemampuan berbicara dan mendengarkan. Selanjutnya yaitu menumbuhkan karakter positif, mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, empati, dan tanggung jawab sejak usia dini. Yang ketiga yaitu mengenalkan teknologi secara bijak, menggunakan alat digital secara terbatas untuk mendukung pembelajaran yang interaktif. Yang keempat yaitu meningkatkan kemandirian dan rasa ingin tahu anak, membantu anak belajar mandiri melalui aktivitas bermain yang menantang dan menarik bagi anak. Yang terakhir yaitu mengembangkan literasi awal, meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung secara menyenangkan. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya tentang teknologi dan aplikasi pada pembelajaran abad ke-21. Pembelajaran kompetensi abad 21 kepada peserta didik adalah sebuah keniscayaan. Pembelajaran yang dikembangkan pada abad 21 adalah pembelajaran yang mampu mengembangkan kompetensi secara utuh, tidak saja membekali peserta didik dengan sejumlah core subjek sesuai dengan permintaan, tetapi juga perlu membekali dengan kompetensi non-akademik yang lebih bersifat interpersonal dan intrapersonal. Pembelajaran yang dikembangkan harus mengarah kepada upaya pemberdayaan peserta didik, yaitu mampu membantu pertumbuhan dan perkembangan daya kekuatan untuk melakukan sesuatu atau power to, membangun kerjasama power with, dan mengembangkan kekuatan dalam diri pribadi atau power within. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, saya Reva Aprilia akan melanjutkan penjelasan tentang teknologi dan aplikasi pada pembelajaran abad 21. Nah, di sini saya akan memberikan contoh-contoh dari aplikasi dan teknologi yang bisa digunakan untuk pembelajaran abad 21 yang bisa digunakan untuk anak usia dini. Nah, untuk aplikasi pembelajaran interaktifnya ada beberapa yang bernama ABC Mouse yang mencangkup tentang membaca, matematika, sains, dan seni untuk anak usia 2-8 tahun. Yang aplikasi yang kedua tentang interaktif yaitu Khan Academy Kids yang menyediakan aktivitas dan pembelajaran interaktif, ceria, dan permainan edukatif untuk anak prasekolah. Selanjutnya ada PBS Kids Game yang menawarkan permainan edukatif berdasarkan karakter populer dari acara PBS Kids. Nah, untuk aplikasi pengenalan huruf dan angka ada Endless Alphabet yang mengajarkan kosakata, Montessori Numbers yang untuk belajar angka, dan Starfall ABC untuk membaca dan mengenal huruf dengan cara yang menyenangkan. Untuk aplikasi seni dan kreativitasnya ada yang bernama Crayola Create and Play yang memungkinkan anak untuk menggambar, mewarnai, dan bermain dengan aktivitas kreatif. Aplikasi yang kedua ada Toka Boka yang merupakan aplikasi yang sangat menarik yang mendorong imajinasi anak melalui permainan kreatif seperti Toka Kitchen, Toka Hair Salon, dan Toka Life yang mana akan membantu anak untuk menyelesaikan misi-misi tertentu yang sangat menarik. Untuk aplikasi cerita, kita dapat menggunakan Storyline Outline dan Farfaria. Untuk aplikasi musik dan gerak, kita dapat menggunakan Sago Mini Music Fox yang mengenalkan anak pada musik dan ritme melalui permainan interaktif.
Selanjutnya ada aplikasi pengembangan keterampilan sosial emosional yang mana ada aplikasi yang bernama Breath, Think, Do With Sesame. Aplikasi yang mengajarkan anak cara mengelola emosi dan memecahkan masalah dengan bantuan karakter dari serial TV Sesame Street. Nah, untuk teknologinya sendiri, kita dapat menggunakan teknologi augmented reality atau AR. AR dapat membuat pembelajaran lebih menarik dengan menambahkan elemen digital ke dunia nyata. Nah, untuk contohnya sendiri ada yang bernama Quiver, aplikasi AR yang memungkinkan anak mewarnai gambar dan melihatnya hidup dalam bentuk 3D. Teknologi lain yang dapat digunakan untuk pembelajaran abad 21 ada robot edukasi yang bernama Kubeto, Bibot, dan Osmo. Baiklah, mungkin itu saja contoh-contoh nama aplikasi yang dapat digunakan untuk pembelajaran abad 21 yang mana harus didampingi lagi oleh orang tua dan guru. Yuni Lestari akan melanjutkan materi tentang permasalahan pada pembelajaran abad ke-21. Nah, untuk menghadapi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan perkembangan teknologi, perubahan sosial serta tantangan dalam dunia pendidikan, ada beberapa permasalahan utama. Yang pertama itu kurangnya kesiapan guru dalam menggunakan teknologi. Yang kedua, kurikulum yang kurang fleksibel. Terus yang ketiga itu rendahnya literasi digital pada anak dan juga guru. Yang keempat, ketimpangan akses teknologi dan juga infrastruktur. Yang kelima, kurangnya keterampilan berpikir kritis dalam pemecahan masalah. Kemudian yang keenam itu kurangnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan. Yang ketujuh, beban administrasi yang tinggi bagi guru. Kemudian yang kedelapan itu tantangan dalam menerapkan pembelajaran berbasis proyek atau biasa disebut dengan project based learning. Kemudian yang kesembilan itu rendahnya motivasi belajar pada anak. Dan yang ke-10 itu kurangnya pendidikan karakter di era digital. Nah, permasalahan-permasalahan ini menunjukkan bahwa pendidikan pada abad ke-21 itu memerlukan reformasi menyeluruh baik dalam kurikulum, metode pengajaran, hingga perangkat teknologi dan juga keterlibatan berbagai pihak. Sekian penjelasan materi saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang solusi untuk pembelajaran abad ke-21. Yang pertama yaitu pelatihan terpadu bagi orang tua. Berikan pelatihan teknologi untuk meningkatkan literasi digital guru sekaligus mengurangi beban administratif atau dengan pemanfaatan platform digital. Sertakan metode pembelajaran berbasis proyek atau PBL, yaitu Project Based Learning, agar guru siap merancang kegiatan yang mendorong keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang kedua, kurikulum fleksibel dan inovatif. Integrasikan literasi digital dan pendidikan karakter dalam kurikulum, sehingga anak tidak hanya melek teknologi tapi juga memiliki sikap dan nilai positif. Gunakan pendekatan interaktif, misalnya gamifikasi, diskusi kelompok, dan studi kasus, untuk meningkatkan motivasi belajar dan memfasilitasi variasi gaya belajar. Yang ketiga ada infrastruktur dan akses teknologi yang merata. Sediakan fasilitas internet dan perangkat teknologi bagi sekolah yang kurang mampu. Bekerja sama dengan pemerintah atau sektor swasta. Gunakan platform daring yang mudah diakses untuk mengurangi beban guru. Misalnya dalam penilaian, pengumpulan tugas, dan pelaporan. Sekaligus mendukung pembelajaran jarak jauh jika diperlukan. Yang keempat itu kolaborasi orang tua dan komunitas. Ajak orang tua terlibat melalui workshop parenting dan komunikasi aktif untuk mendukung pembelajaran di rumah. Gandeng komunitas lokal atau industri untuk menyediakan proyek nyata bagi siswa, sehingga mereka lebih termotivasi dan pemahaman konteks dunia nyata. Yang terakhir yaitu pendekatan pembelajaran yang menyenangkan. Terapkan gamifikasi untuk meningkatkan motivasi anak, kombinasi metode belajar di kelas maupun di luar ruangan guna melatih keterampilan sosial, karakter, dan kreativitas siswa. Baiklah, telah selesai penyampaian materi pada pertemuan kali ini. Dapat kesimpulan dari pertemuan kali ini yaitu desain pembelajaran abad 21 bertujuan untuk mengembangkan keterampilan 4C, yaitu berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi, serta menumbuhkan karakter positif seperti empati dan tanggung jawab. Pembelajaran ini juga mengenalkan teknologi secara bijak untuk menciptakan pengalaman belajar interaktif dan meningkatkan kemandirian peserta didik melalui metode bermain. Selain fokus pada penguasaan mata pelajaran inti, penting untuk mengembangkan kompetensi akademik yang bersifat interpersonal dan intrapersonal.
Keberhasilan pembelajaran ini bergantung pada peran aktif pendidik dan keterlibatan orang tua serta masyarakat, di mana evaluasi yang berkelanjutan menjadi kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Baiklah, sekian materi dari kelompok 4. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.